Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Saya ingat ketika awal-awal saya mulai pelayanan, baru mulai pelayanan. Waktu itu saya diundang melayani di Manado. Pada waktu saya dijemput di airport, lalu salah satu panitia itu tanya sama saya, "Pak, pernah ke Bunaken belum?" Bapak Ibu sudah tahu Bunaken, taman laut yang begitu indah yang ada di Manado. Lalu saya katakan, boro-boro ke Bunaken Pak, ke Manado aja baru kali ini. Lalu dia berkata, boleh nggak tiketnya diundur 1 hari? Sebab kalau ke Manado tidak ke Bunaken namanya belum ke Manado. Lalu saya katakan, wah kalau tiketnya bisa diundur 1 hari, puji Tuhan. Saya juga mau lihat Bunaken itu seperti apa. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, setelah malam harinya saya pelayanan, besok pagi-pagi saya dijemput dari kamar hotel, lalu dengan menggunakan speedboat kami ke tengah-tengah lautan. Lalu dengan kacamata yang besar untuk menyelam itu Bapak Ibu Saudara, kami mulai menyelam ke dasar laut. Nah pada waktu saya menyelam ke dasar laut, di dasar laut itu saya tidak bisa tahan air mata saya. Kenapa saya nangis pada waktu saya menyelam? Karena waktu saya lihat karang-karang yang begitu indah, ikan-ikan yang berwarna-warni luar biasa. Saya berkata, Tuhan, ini kan di dasar laut. Siapa yang liatin Tuhan? Namun demikian pun kau dandani begitu luar biasa. Engkau warnai begitu sempurna. Dan saat itu di dasar laut saya nangis-nangisnya. Ketika Tuhan menyadarkan kepada saya, kalau karang-karang ikan-ikan di dasar laut saja, Tuhan dandani begitu luar biasa. Tidakkah dia akan terlebih lagi mendandani hidup setiap kita. Yang disebut sebagai anak-anaknya, biji matanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini. Izinkan saya berkata, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sebab ketika dia berkata dia mengasihi kita, dia bukan hanya sekedar berkata bahwa dia mengasihi kita. Tetapi dia membuktikan perkataannya dengan memberikan semua yang ada padanya. Bahkan hidupnya dia beri buat kita. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau hidupnya saja dia sudah beri buat kita, adakah sesuatu pada hari ini yang dia tidak bisa berikan bagi kita? Itu sebabnya di hadapan Bapa yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sama-sama untuk berkata, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan iman katakan, seperti Bapa sayang
anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkah-langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan cuma Bapa yang baik. Dia bukan cuma Bapa yang sungguh baik, tetapi Dia adalah Bapa yang terlalu baik. Dan sebagai Bapa yang begitu baik, tentunya seringkali Dia mau mengirimkan bagi setiap kita, anak-anak kesayangannya, biji matanya, hadiah. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali Dia mau mengirimkan bagi kita hadiah, Dia selalu membungkusnya dengan masalah. Semakin besar hadiah yang Dia mau kirimkan bagi kita, maka semakin besar juga masalah yang membungkusnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, biarlah kita meresponinya dengan benar dan percaya pasti ada berkat Tuhan yang besar di balik masalah besar yang tengah datang dan terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara berhenti menuntut Tuhan bahwa Tuhan harus menjelaskan semua yang terjadi dalam hidup kita. Sebab kalaupun Tuhan mau menjelaskannya, pikiran kita tidak akan pernah mampu untuk memahaminya. Sebab bukankah firman Tuhan sudah ingatkan kepada setiap kita, adapun jalannya, pikirannya, dan rancangannya jauh lebih tinggi daripada jalan, pikiran, dan rancangan hati kita. Tuhan cuma minta persetujuan kita, kerelaan kita untuk mengikuti setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita hari ini. Dan apapun proses yang Tuhan sedang buat dan izinkan terjadi, percayalah ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu sebabnya di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam hidup kita hari ini, sekali lagi saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh
tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Yang setuju katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Itu sebabnya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ketika kita belum bisa melihat hasil akhir dari karya tangan Tuhan dalam hidup kita, seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa seakan-akan Tuhan itu kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Bahkan tidak jarang Dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Lalu kita mengeluh karena kita tidak mengerti maksud di balik perjalanan yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi izinkan saya berkata, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Mengapa demikian? Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada saat masalah itu datang dalam hidup kita. Dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kok bisa? Karena lewat setiap persoalan masalah yang datang kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat persoalan masalah yang datang dan terjadi kita menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Dampak akibat yang kedua justru sebaliknya. Kan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan sayangnya yang terjadi justru yang lebih banyak yang kedua. Makanya ketika kita mendapati orang-orang yang mengalami pergumulan tantangan berat, mereka semakin terpuruk. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita.
ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi apapun yang Tuhan buat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sekali lagi, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita sekali lagi sama-sama katakan, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang setuju katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya mengunjungi senior saya, Bapak Ibu Saudara. Seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka menikah di usia senja, mereka berdua tidak dikaruniai satu orang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun lebih dari 5 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat. Komplikasi hebat, sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Dan yang tragisnya Bapak Ibu Saudara, lebih dari 5 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 5 tahun tidak punya income, pendapatan sama sekali. Lebih dari 5 tahun terakhir ini dia tidak bisa kemana-mana. Sebab dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, seringkali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi atas hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Jadi jangan berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul
kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakep. Kita masih kuat. Dan sementara itu dia akan tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh. Yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan iman dan komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah menyerah kalah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, ini janji kami. Kami hanya berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti, sebab Allah
sebab Allah peduli.